Oh, akhirnya kita juga akan berpikir lagi gitu. Ya. Ya, toh? Apalagi pada hari H itu kan kejadian hari H itu kan luar biasa. Yang tidak ada di naskah itu akhirnya ada yang masuk ya itu kan. Siji loro telu tutup jendelane. Kemarin setelah kita sempat podcast di sini bahas masalah penanganan pelanggaran, bahas sedikit kinerja dari penanganan pelanggaran yang untuk saat ini itu ngapain saja. Ternyata kemarin itu saya sempat dapat bocoran Bawaslu Kudus ini kan didapuk jadi koordinator pembuatan film pendek dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ya, betul itu, Mas. Itu kemarin sudah selesai dalam proses pembuatannya. Kemarin sudah selesai. Selesai ya, Pak. Sudah selesai alhamdulillah. Tapi memang belum di launching. Habis lebaran kita buat film itu. Habis lebaran. Ini mereview kembali sebelum proses di lapangan kemarin. Itu kan sempat proses pembuatan film kan sempat panjang ya, Pak. Ya. Mulai dari pembuatan naskah. Betul. Mungkin naskah tetap direvisi dan segalanya. Proses. Apa Mas? Ketika setelah pembuatan naskah Mas Yaki? Proses reading itu bisa diceritakan mulai awal dulu ya Mas. Iya, kita semua bercerita lah. Bercerita, Karena kita semua terlibat ya. Alhamdulillah kita semua terlibat. Dan satu-satunya pembuatan naskah itu dari Pak Minan. Iya. Pak Minan ini gimana kronologi kenapa kita juga dilibatkan di proses itu? Terima kasih. Ya, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang semuanya bagi pecinta podcast Bawaslu Kabupaten Kudus. Apa yang disampaikan Saudara Dullah itu memang benar bahwa Kudus kemarin diminta oleh Bu Ana selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi penanggung jawab dalam pembuatan film pendek. Tentunya tidak hanya Kudus saja, tetapi memang kita ada tim dari Kudus, kebetulan memang penanggung jawab, kemudian dari Salatiga dan dari Karanganyar ini yang saya minta untuk membantu dalam proses istilahnya satu tim lah. Penanggung jawabnya kebetulan memang Kudus dan kebetulan saya sendiri karena selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Kudus. Jadi awalnya pembuatan naskah ya, sebelum itu kan ada ide gagasan. Ya kita sharing dalam artian yang diinginkan dari Bu Ana sendiri selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu seperti apa. Nah, karena kita memang spesifik di penanganan pelanggaran, maka saya buat skripnya memang khusus terkait dengan penanganan pelanggaran. Dari mulai ada pelaporan, kemudian ada kasus dulu lah. Kasus ya, tentunya ada kasus. Studi kasus lah. Tentunya di situ memang ada studi kasus yang saya menceritakan kepala desa itu tidak boleh dilibatkan calon maupun tim kampanye untuk menjadi bagian dari tim kan gitu. Ya, itu awalnya seperti itu. Akhirnya saya buat naskah itu memang ini berbeda Mas. Berbedanya gini. Kalau biasanya saya buat naskah itu sampai berhari-hari ya, karena memang waktunya masih longgar kan gitu. Biasanya tak ndinde kan, nah, ketika kita membuat kan itu, nanti. Tapi ini berbeda. Saya buat naskah ini hanya 1 malam, Mas. Luar biasa. Karena ini? Iya karena waktu. Karena besok itu mau ada Zoom. Kita mau membahas terkait bagaimana nanti filmnya seperti apa. Saya kan harus sudah punya konsep gambaran. Karena ini kan 35 kabupaten, jadi 35 kabupaten. Keterbatasan di era pandemi itu juga jadi permasalahan seperti itu. Jadi saya buat hanya 1 malam. Ini pertama kali saya buat naskah, artinya dalam waktu yang sesingkat itu. Tetapi dalam perjalanan memang kalau nggak salah sampai 3 kali ya saya di naskah revisi ya, karena memang setelah saya buat, saya kirimkan dan itu juga dibaca oleh teman-teman semuanya kan gitu. Saya buat naskah itu memang sesuai dengan kontennya itu nanti terkait dengan penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Itu. Rencana itu kan setidaknya nanti buat sosialisasi kepada masyarakat, terutama nanti menghadapi pemilu
di tahun 2024. Berarti kan regulasi di pemilihan dan pemilu itu kan berbeda ya Pak? Berbeda, Jadi sangat memang, berbeda. Ya. Untuk film yang kemarin baru debat itu kan di Yang pemilihannya. di pemilihan, ya. Pemilihan kada. Pemilu kada. Pemilu Ya, kada. pemilihan. Kalau dulu itu kan pilkada. Pilkada. Tapi sekarang bahasanya itu pemilihan. Pemilihan kada. Ya, pemilihan. Kepala daerah. Itu Mas. Ini kalau bahas nanti regulasi lebih lama Ya, lagi ya Pak. lama. Untuk Intinya aja, Mas. teknik proses. Kita ngene wae jagung masalah kok iso ya provinsi itu inginnya membuat film. Ya karena gini Mas, sekarang itu kan orang itu kan lebih mudah mencerna ketika melihat audiovisual daripada dia membaca. Ya. Kamu sendiri ketika melihat tontonan, ya kan, itu kan lebih mengena dibanding ketika kalian membaca. Iya, lebih di memori ini pasti. Baru kali ini ya tersimpan. Pak, Bawaslu Provinsi dalam sosialisasi pembuatan film. Setahu saya iya Mas. Setahu Kalau- saya kalau- terkait kalau dengan- di- kalau filmnya ya, kalau film, tapi kalau konten-konten yang lain banyak kan sudah di Bawaslu Provinsi itu kan sudah Khususnya di banyak divisi gitu. penyelesaian Di divisi penanganan pelanggaran, Penanganan memang pelanggaran. memang program di tahun 2021 ini pembuatan buku. Nah, pembuatan buku ini terkait dengan cerita perjalanan pelaksanaan pilkada atau pemilihan di tahun 2020. Itu penulisnya 35 kabupaten kota. Terus kemudian pembuatan film ini sebagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Nah, itu. karena efektif, kalau menurut saya efektif ya Pak. Itu kalau kemarin setelah pembuatan naskah, langkah selanjutnya setelah ada Setelah revisi-revisi revisi itu itu kan kita laksanakan reading ya. Reading. Nah, readingnya ini memang kemarin agak terkendala. 35 kabupaten kota pemainnya ini. cuma dilibatkan. Iya, di- saya di libatkan film. karena saya libatkan karena ini filmnya ibaratnya kan Bersama. pemainnya 35 kabupaten kota. Dan Teman-teman. harus merasakan Iya, dan semua terlibat ya. betul. Itu Nah, pemilihan, kalau reading kan mungkin sudah ada pemilihan apa? Aktor ya Pak. Itu gimana Pak ceritanya? aktornya itu ya karena kan saya kan ya sering ketemu ya, sering dengan mereka. Saya tahu karakternya. Oh, ini karakternya pasnya saya taruh di sini. Saya taruh sebagai pemeran utama. Oh, ini. Yang filmnya itu kan pemeran utamanya kan Pak Teki ya, Pak Teki sama Pak Saleh. Pak Teki itu dari Banjar ya? Banjarnegara. Sama Banyumas, Pak Soleh. Lah, itu kan dia kan sudah sering ngobrol bareng kemana-mana berdua itu kan. Jadi kan saya sudah tahu filmnya seperti apa. Itu saya ambil. Berarti Pak jenengan buat itu pasti gambarannya ya dua orang itu. Iya. Selain itu kan juga misalnya kepala desa Pak Ahmadi ya, Pati. Ya, ketua. Itu kan saya buatnya tahu. Oh, Pak Heri itu seperti apa? Harusnya saya taruh di mana posisi dia itu yang Malang. Seperti itu. Jadi orang membuat naskah itu setidaknya gambarannya di benaknya itu sudah ada gambaran. Oh, orang ini karakternya seperti ini. Nanti perannya juga seperti ini. ya tidak gitu. merubah apa ini Keaktoran iya. Iya. Secara natural karena kan saya menyadari ya bahwa teman-teman itu kan tidak semuanya aktor dan kemungkinan juga tidak semuanya pernah ikut main atau di depan kamera. Kalau di depan kamera seperti ini orang itu kan sudah berbeda ketika dia acting tapi tidak ada kamera itu kan sudah berbeda gitu loh. Biar natural kepenak. Jadi sutradaranya juga enak, kameramennya juga enak. Karena kita semuanya berproses kan bersama gitu. Ketika saya melihat naskah Pak Minan ini, aku juga akan berpikir model-model seperti ini cocoknya sitkom. Situasi komedi ya. Ya seperti sitkom. Jadi Pak Ketua, ini model-model sitkom lebih enak. Nah, itu kan tadi sudah tahu karakternya di Paske lah ibaratnya ya Pak. Ketika proses reading itu kayaknya kan lewat Zoom. aplikasi. Pertama video memang conference. saya lewat Zoom itu Ini memang Mas Yaki ya kemarin ya yang mendampingi terlibat. saya. Ya, mendampingi mendampingi Pak Minan. Itu sesulit apa ketika dengan secara langsung atau lewat Zoom-nya? Mungkin pas itu bisa Mungkin Mas Jaki aja lah. Mas Jaki, Karena dia spesialisnya dia itu. Dia juga melihat. Pas Zoom meeting itu kan semuanya kita nggak tahu karena yang namanya
Nah, AWD seperti reading biasanya itu kan saya harus mengamati satu persatu. Secara dia ngomong, baru ketemu di Zoom itu ya Mas? Secara, saya baru ketemu Pak Teki. Ya walaupun belum tahu. Dulunya pernah ketemu, tapi kan untuk saat ini kan saya harus mengamati betul Pak Teki seperti apa. Kalau di Zoom kan terbatas ya Pak. Iya. Kita hanya lihat di monitor. Pak Teki itu ketika Zoom-nya juga nggak full face, full screen. Terus jadi ya pokoknya saya kurang maksimal. Berbeda dengan ketika kita langsung tatap muka. Kalau memang keadaannya kita nggak bisa. Setidaknya gini Mas, setidaknya itu kan naskah itu sudah saya kirim, kemudian setidaknya mereka itu bisa membaca, artinya dibaca kemudian, oh nanti peran saya seperti ini. Nah, dari kami, saya Mas Jaki terutama itu kan, dia tahu, oh besok ketika di lapangan, ini enaknya dipoles kayak opo kan, ngono Mas. Nah, kan gitu. Itu pertama. Kalau nggak ada reading malah. Yo nanti di sana. Karena kita juga mikir ini waktunya. Waktu ya Pak. Waktu kita kan terbatas ya. Kasih berapa hari Pak kemarin? Kemarin itu kan 2 hari toh Mas. Waktu 2 hari ini kan kita maksimalkan. Kalau saya melihat naskah itu sampai berapa halaman itu 13 halaman atau berapa? Ada berapa scene kira-kira? Saya lupa Mas. Saya lupa, ya tak pikir kesuwen daripada tak pikir kesuwen ya. Nah, nanti kita tonton aja lah filmnya. Film ini kan tinggal nanti kalau sudah di launching. Kita tinggal nunggu launching dari Bawaslu Provinsi. Nah, kalau ini filmnya sudah jadi. Trailernya sudah jadi dan sudah diupload di media sosial Bawaslu Kabupaten Kota Samarinda. Buat penasaran penonton setia dari Bawaslu sendiri kan? Ya gitu Mas ya, gitu. Kembali lagi ke metode tadi ya Pak, setelah reading kan sesulitnya ketika lewat Zoom seperti itu. Terus kemudian reading itu kita laksanakan 2 kali memang. Pas kebetulan dari Bawaslu Provinsi Bu Ana itu mengundang kita ada acara ya ini persiapan pembuatan film dan pembuatan buku kita tatap muka. Di sana memang saya sempatkan untuk reading teman-teman. Tapi ya hasilnya tidak maksimal juga. Karena waktunya itu kan. Ya setidaknya saya buat formalitas lah. Ya gitu. Untuk mengingat ulang kembali kan Pak, malah lebih ini bikin orang kaget karena naskah itu kan kondisional situasi, dialogis ya. Tidak terus kemudian saya harus sekaku. Naskahnya harus apa yang kamu cari harus seperti itu enggak. Karena itu kan untuk memunculkan karakter seperti apa karakter aslinya itu. Kira-kira itu Mas Dul. Bedanya ketika kita ketemu di hari H juga, akhirnya kita juga akan berpikir lagi gitu. Ya, apalagi pada hari H itu kan kejadian hari H itu kan luar biasa. Yang tidak ada di naskah itu akhirnya ada yang masuk ya itu kan. Contohnya yang ingin muncul. Contohnya aja ya. Tantangan berpikir cepat. Seperti Pak Gugus, koordinator divisi. Itu tidak ada di naskah. Apa itu? Provinsi SDM ya, organisasi. Frame. Itu Pak Gugus pimpinan di provinsi. Itu kan harus masuk. Bagaimana saya harus berpikir memasukkan beliau? Begitu juga Bu Ana harus masuk. Padahal tidak ada di naskah. Lah ini yang memang di sana ketika di lapangan harus improvisasi memunculkan ide-ide. Ini harus dimasukkan di mana? Sekiranya tidak begitu tentara. Ya. Gitu Mas. Tapi memang dadaan itu sangat mengejutkan ya Pak. Mengejutkan. Dan hasilnya alhamdulillah bagus ya, karena saya bagus sih suka. Berarti gini, pemain-pemain dari Bawaslu seluruh provinsi, tentunya Pak Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran ya Pak itu. Ya. Itu memang orang-orang yang sangat luar biasa ketika improv di berbagai situasi situasi karena ya memang itu keadaannya dia mengalami sendiri ya Pak. Jadi memang nggak perlu banyak ini memudahkan sutradara ketika ini harus ini nggak seperti itu ya Pak. Ya kalau saya sebagai sutradara kan sebetulnya masih gini karena saya harus memanfaatkan apa yang ada di situ potensinya dari keaktorannya, terus kemudian dari segi fisiknya itu kan harus, karena kalau saya melihat gambarnya di naskahnya Pak Ketua Pak Minan itu ya sama sih sebetulnya gambarannya ketika saya ketemu dengan orang-orangnya itu. Pas. Jadi lebih enak. Berbeda ketika sama waktu kita buat film sendiri itu kan. Contohnya yang film Tak Berujung. Itu kan
Cinta Tak Berujung itu kan, yang kita buat film terakhir itu. Pemain aktornya aja kan belum ketemu sampai hari ya. Bayangkan itu artisnya itu. Kacau itu. Itu loh. Iya. Itu salah yang menulis itu. Nama nulis naskahnya itu. Iya. Nek kayak kemarin tuh karena kita itu minusnya di reading sebetulnya. Reading ya? Iya, Pak. Di reading. Minusnya Kurang matang. Jadi Kurang matang ya, Mas. kayak aku sutradara, kayak kameramen, terus kemudian editing, itu kan akhirnya ya piye iki ngarang piye carane gambar ini menjadi yang pas tapi cepat, efektif dalam 1 hari atau 2 hari ini film rampung. Kita itu pikirannya itu loh Mas. Iya. Karena kemarin kita mikirnya gini tuh Mas. Ini kalau kita buat 2 hari itu kan nggak cukup, apalagi kita dilihat naskahnya iya, ya, Pak. kita kan tag-nya jam berapa itu? Jam 10 Iya, kan? jam 10. Udah gitu kita di jalan muter-muter terus itu nggak tahu tempatnya. Nah. Di lokasi mana Pak kemarin? Kemarin itu kan kita di Kabupaten Semarang ya. Kabupaten Semarang. Di Bawaslu. Di Bawaslunya. Terus Bandungan. Terus kemudian ke Bandung. Desa mana itu? Banyu Kuning. Banyu Kuning. Kecamatan Bandungan itu. Kan Dekat. perjalanan kita gimana luar biasa aja. Sebelumnya kita juga ngecek Sudah malamnya Malamnya kita cek lokasi. dulu. ngecek ya kan? lokasi karena ya butuh gambaran. Situasi rumah. Sekarang ini. Iki otomatis kita cari frame di kameramen. Iya. Kameramen orang ngerti kondisinya kayak apa. Karena efektifnya sebelum kita buat film itu kita harus tahu lokasi yang harus kita tuju. Itulah permainan ya, artinya dalam pembuatan itu sebenarnya ada permainan juga. Ya, permainan film lah. Lokasi yang kita ambil untuk shot itu kan lokasi rumahnya Pak Kades dengan rumahnya Pak Teng itu kan berjejeran. Apa itu batasnya? Tinggal 1 meter toh? Iya. Lah ini kan ya memang Efektivitas efektivitas waktu memang. Padahal itu kan kita memaksimalkan waktunya. Dan kebetulan bisa kan gitu. Jalannya itu juga depan rumah. Ya nanti Orientasi panggung dulu karena itu Iya, orientasi panggung inilah dulu. kalau memang ada bocor-bocor sedikit Harus dimaklumi ya. Tapi enggak kelihatan. Enggak ada yang Nah, ada bocor orang itu. nonton ini tidak omah kayak. Iya. Ya ini rahasia. Rahasia tapi Dibeberkan. kita sampaikan. Iya, penonton setia Bawaslu Film, pendidikan politik, pendidikan pemilihan ya kemarin, Pak. Iya. Itu dari Mas Yaki. Mas Yaki selaku sutradara ketika proses di pembuatan proses itu langsung apa ada reading ulang untuk mengingat ataukah memang seperti apa? Saya waktu pembuatan film, jadi malam datang ya Pak. Iya. Kita kan bertiga dulu aja tim ini sama Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus sebagai guide. Nge-guide. Bukan. Guide. Penunjuk jalan. Penunjuk jalan dan penunjuk lokasi sekaligus apa gitu? Tetek bengek lah. Memberikan fasilitas. Fasilitas dari Pak Agus semua. Karena Pak Agus itu dari Kabupaten Semarang. Semarang. Iya. Kita langsung ke rumahnya beliau. Bung saya golek omah ya. Terus kemudian kita langsung ke lokasi untuk orientasi panggung. Paginya kita sakit ya. Ya kita udah capek lah. Ya capek. Ya sakit. Iya. Tapi caranya memang ini harus selesai ya kita datang seperti itu. Nek kalau ngomong prosesnya itu sebetulnya kalau di lapangan kita sudah ketemu ya mau nggak mau kita harus reading dulu. Harusnya seperti Mengulas, itu. ya. Harus reading dulu seharusnya. Kita reading dulu kalau sudah mateng dengan para talentnya itu baru saya ambil tag Dengan briefing, ya terus reading. terus ambil tag. Tapi karena kemarin keterbatasan waktu, terus kemudian jamnya juga jam Indonesia, ya nggak mungkin. Yang molor itu kita, Mas. Yang molor itu kita. Karena itu kita muter-muter. Iya. Gara-gara apa? Map itu kan. Mapnya keliru. Kita mapnya keliru. Yang salah adalah map. Ya tapi Kita datang, ya akhirnya mau nggak mau ya kita rembukan lah. Tim ini kita rembukan, ya yang kita kuatkan untuk persin dulu lah. Satu scene ini kita baru reading dulu, blocking, baru ambil seperti itu. Jadi kita capeknya itu ya karena kita tagnya itu berulang kali.
Tapi nggak sampai 5 kali, nggak ada. Tapi mending inilah jadi karena dari yang dulu-dulu pernah disampaikan ya Pak. Iya. saya alhamdulillah banget ya, artinya dalam pembuatan film ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Oh. Iya kan? Iya. Karena kita berpikir 2 hari itu nggak cukup. Iya, ya, tapi ternyata dari kita mulai jam 10 tag itu dari apa itu? Dari Kamis ya? Kamis. Jumat jam 1, jam 2 kan kita sudah selesai. Padahal gambaran saya yang selaku penulis naskah itu nggak selesai kan gitu. Sampai sore begitu ya? Iya, sampai sore pun kemungkinan nggak selesai, tapi kebetulan ya mungkin pemainnya dilalai ya gampang. Iya. Ya, memahami ini dan mempunyai komitmen. Iya, ini tapi film kita bersama. Tapi menurut saya memang selesaikan. kemarin itu nganu aja. Kayak teman-teman kabupaten yang lain itu tanggung jawab betul. Iya. Saya juga selalu gini, Pak. Itu kan Kordif ya, Pak. Iya. Iya. Yang maksudnya para komisioner ya? Para pimpinan yang ikut terlibat di proses lain artis. Iya. Ketika saya lihat Pak Agung itu luar biasa itu. Tidak masuk dalam frame ya, tidak masuk di cerita itu depan kamera. Tapi beliau itu semangatnya luar biasa. Padahal acting Pak itu. Oh iya. Lighting Mau pegang langsung, lampu, iya, mau pegang kita. Nganu ini ya. Reflektor ini. Itu ketua loh Mas. Iya, ketua. Salah 3 itu. Salah 3 itu. Keren ya. Agung itu. Keren ya. Saya salahnya gini. Semoga saja dia puas nanti melihat filmnya itu Mas. Walaupun tidak terlibat di filmnya secara utuh terlihat Pak Agungnya ya. Karena gini Mas. Orang itu kan sebetulnya tidak harus terlihat, tapi kan dia ikut berproses ya. Makanya ketika kita tidak menghargai orang itu tidak terus kemudian yang kita hargai itu orang yang kelihatan saja tidak. Tapi justru di belakangnya itu yang justru memang luar biasa kan gitu. Saya terkesan Pak Agung ini gini, ketika sebelum mulai tag saya masih mengarahkan kamera ya dari sisi sini. Pak Agung sudah gini, Mas cahayanya udah bagus apa belum? Udah kelihatan apa belum? Itu yang saya selalu ngecek. Karena dia kayak gini, ditanggung jawab di lighting, tentunya pencahayaan. Saya nyeting, dia pun ikut nyeting pencahayaan dengan bertanya kepada kameramen. Nah itu yang saya salut ya. Iya. Saya juga salut itu. Malah ikut jadi tim artistik. Iya. Jadi memang dia tahu tugasnya, dia selalu ngecek terus karena di lapangan ketika kita sudah bekerja, kita pasti fokus di satu titik pekerjaannya. Tanggung jawabnya apa itu? Pas hari H jadi pencatat adegan mana yang kurang kira-kira itu. Iya, kalau bocor 1 kali aja kita tag ulang. Itu kita 2 hari maksimal karena apa? Pengambilan gambar dari angle-angle itu kita juga dibantu teman-teman yang lain. Mas Gilang dari Gerobokan, stafnya Pak Agung juga. Terus yang ada dari itu stafnya Pak Teki, Pak Saleh itu kan mereka itu teman-teman startup yang lain kan memang jadi biasanya kita cuma berdua, bertiga, berempat. Kayak itu kan banyak sekarang kan banyak kamera. Kameranya bisa 3 itu yang standby. Kamera 3 standby kan enak. Jadi semua harus kalau aku sutradara kan pikiran saya kan kalau lihat tag itu kan frame. Jadi nanti frame-nya harus seperti ini. Nah, jadi karena kameranya banyak itu termasuk cepat. Biasanya kan kamera 1 ulang tag lagi ulang ini ambil belakang, saiki loro wis kepenak, 3 lagi seperti itu. Ya kemarin kan juga sempat ada masukan pengennya kan kita pecah scene ya. Scene dipecah ya. Aku kemarin kan pengambilan gambarnya kan ini nanti diambil ini. Tapi kan kalau seperti itu nanti berbeda hasilnya. Iya, karena karakter satu orang dengan orang yang lain berbeda. Makanya itu terus kemudian saya gabung kamera semua saya gabung jadi satu kan itu saya minta gabung aja biar cepat biar tidak mengulang tag. Kalau biasanya kita kan memang kita ambil foreground ya kan. Kita ambil zoom di close up, insert dan sebagainya itu kan memang medium. Jadi ya gitulah kira-kira itu dan saya sudah nonton filmnya yang diedit Mas Dula, dia kan selaku kameramen juga selaku editing ya.
saya puas Mas. Intinya puas, jadi nanti dan ini sudah banyak teman-teman yang menanyakan kapan filmnya itu ditayangkan. Ya, ini masih prosesnya editing lagi ya Pak? Iya, karena kemarin ada masukan sedikit, ya, tapi tinggal render. Kan hari ini jadi. Yang film Jepang itu. Ini untuk pengambilan gambar Pak. Iya. Karena dua hari ya Pak. Apakah itu ketika kita menulis naskah dengan satu scene pertama, kedua, ketiga sampai berapa satu film itu pengambilan gambar ini maksimal jadi 2 hari kurang ya Pak. 2 hari kurang ini intinya kan di situ tidak urut scene 1 dulu digarap, scene 2 dan scene 3 dan ini tip bagi teman-teman lah. Oh gitu ya. Bagi teman-teman. Itu seperti apa Pak? Saya ya. Iya, dia kan kameramen nih. Enggak gini. Iya. Itu kan kemarin memang kita kalau proses proses pembuatan film sebelum ke tag ini biasanya kita diskusi itu kan belajar dari pengalaman teman-teman ya Mas Yaki. Kita memang memilih scene-scene yang bisa dilaksanakan dirasa masih satu tempat ya. Buat shortlist lah ini. Scene 1 dan scene 3 ini satu tempat. Berarti kan scene 2 ini kita nonaktifkan dulu ketika proses. Jadi garapannya memang berpelencar-pelencar. Tapi itu kadang gini Pak, yang jadi permasalahan adalah ketika artisnya itu belum ngeh kok setelah ini scene ini kan diproses mereka mungkin tidak akan menyambung ya Pak untuk urutan ceritanya. Ya, jadi pentingnya Mas. Jadi kan sesuai dengan tupoksi masing-masing ya. Pemain ya udah mikirnya saya jadi artis jadi pemain. Kan ada sutradara, ada artistik, ada asisten sutradara, astradanya. Itu kan tinggal mengarah, tinggal nganut aja. Jadi walaupun kadang ya memang loh, harusnya kan ini. Udah itu bukan ranahnya pemain. Kalau seperti itu ya, mohon maaf. Kalau pemain misalkan kok jadi sutradara semua, yuk rak jadi filmnya. Sutradaranya jadi artis nanti. Oh iya. Gitu. Jadi memang kemarin memang ya sudah tidak hanya kemarin ya beberapa kali memang proses kita prosesnya seperti itu kan. Mana yang bisa kita ambil di hari pertama jam itu satu lokasi karena kan tidak satu lokasi itu biasanya kan ada beberapa adegan kita gabung aja. Kita kan sudah buat shortlist sebelum shortlistnya itu kan gitu. Yang mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman kita juga pemula kita masih belajar tapi kemarin beberapa kali membuat film kita nggak pakai shortlist bingung ya Pak. Bingung karena betul. Di lapangan tetap acuannya naskah itu acuannya artis. Jadi iya artis naskah. Kita punya shortlist. Shortlist ini kan kita tentukan misalnya dari pertama jam berapa ini kita ngambil di mana terus apa yang dibutuhkan ini memang tolonglah semua itu ditulis biar tidak ada yang kelewatan karena dulu kita kan pernah ya tanpa buat itu akhirnya propertinya ini propertinya nggak ada ini ternyata kurang pengambilan gambar kurang scene-nya inilah ini kan pengalaman jadi persoalan lah ini makanya kita berbagi tip lah ya gitu. Jadi kita tulis di kertas yang berbeda ya di reng-reng oh ini nanti jam sekian artis ini pakai pakaian ini kayaknya sepele propertinya sepele itu dan gini itu penting kalau membuat shortlist itu dari unsur kameramen sutradara penulis naskah itu setidaknya ya Mas jadi pencatat adegan itu kan tidak mungkin megang shortlist yang mungkin mengingatkan ini propertinya ini di scene ini kan tidak mungkin harus ada orang lain dan orang lain tersebut ketika memang nyon sewu tidak ada di frame tapi sangat bermanfaat pas ketika proses. Iya. Loh, soundman sendiri Mas. Contohnya hal sepele kayaknya bawa gini ya. Iya. Kecil itu. Iya. Coba kalau suarane hilang. Tapi kemarin sempat ada yang tidak kerekam Pak. ini saya yang pas ngedit itu mau cari soundnya Pak. Iya men error paling. Pak yang Pak Saleh? Enggak, Pak yang sudah sepuh Pak sini. Oh, Pak Heri. Kok enggak ada ini soundnya? Soundnya kan terpisah dengan kamera. Iya. Deleleh kamera itu berdekatan ketika kita syuting. Ya kan memang itu agak close up itu kan. Audionya masih ketangkep Mas. Jadi disinyalir 1 2 3 tutup jendelane.